بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tentang tauhid, yang mana sebenarnya mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba, di mana disitulah letak ketenangan seorang hamba. Bagaimana tidak tenang karena terjawab masalah terbesar umat manusia. Ketakutan umat manusia yang menjadikan akhirnya banyak darah tinggi, kolesterol, ya banyak makan ya. Nah, banyak yang menjadikan orang tua akhirnya kepikiran, anak-anak muda galau gundah gulana. Orang tua dulu kepikiran pusing, sekarang anak muda pun juga ikut kepikiran. Kenapa? Karena hari ini dengan media sosial, dengan teknologi, dunia yang sekian besarnya dijadikan kecil dalam genggaman, sehingga anak-anak muda mereka mendapatkan informasi terlalu cepat dan lebih cepat daripada kebutuhan. Padahal seharusnya bersama dengan pengetahuan harusnya diiringi dengan pengetahuan bagaimana bersikap dengan pengetahuan tersebut. Setiap ilmu yang masuk, setiap pengetahuan yang masuk harus ada caranya. Itulah kenapa dikatakan al-aslu fi talabil ilmi at-talaqqi. Dasar dari menuntut ilmu itu adalah face to face dengan guru. Sehingga ketika kita mendapatkan pengetahuan baru dari sang guru, sekaligus tahu bagaimana cara guru tadi bersikap dengan ilmunya. Itu satu contohnya. Nah, dengan media sosial kita bisa dapat ilmu tanpa harus ketemu guru, dapat gratisan, pengetahuannya aja tanpa bagaimana prakteknya. Kedua, ada sisi kesabaran dan mental yang dibangun oleh seorang penuntut ilmu. Dia mau keluar dari rumahnya, dari kosnya menjelang maghrib, tidak terlambat sholat maghrib misalkan, kemudian duduk bermajelis ilmu, mendengarkan apapun itu tausiahnya, mudah sebenarnya. Tapi menjadi tidak mudah kalau itu dilakukan setiap hari. Dan itu juga ada tarbiyah dari Allah berupa kita harus menjaga sholat 5 waktu. Dan itu terbukti ternyata yang mudah kepondel-pondel sekali. Kepondel-pondel bahasa Indonesianya apa? Tolong. Bahasa Arabnya deh. Kesusahan kita, terseok-seok, kewalahan. Masya Allah, Mas Bujang banyak thaqafah bahasanya. Terseok-seok, susah. Kenapa? Karena rutin. Nah, ketika kita berhasil menjaga suatu hal yang rutin tadi, itu di situ ada penanaman kesabaran. Sehingga ketika ilmu itu datang, pengetahuan itu datang, si pemilik ilmu tadi enggak kaget. Dia tahu bagaimana beretika kepada pengetahuannya dan dia tahu bagaimana harus bersikap. Masalahnya, enggak semua pengetahuan itu tentang ilmu agama yang berbicara tentang positif. Ada efek negatifnya. Yang namanya pengetahuan. Dan di dunia Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam. Allah menciptakan obat. Berarti Allah pula lah yang menciptakan sakit. Nah, ketika dia temukan ilmu yang berbicara tentang sakit, tanpa dia tahu bagaimana beretika kepada pengetahuan baru tadi dan akhlaknya, tanpa memiliki mental kesabarannya, down, bunuh diri, terkena mental, takut dan sebagainya. Contohnya, anak seusia kuliah, di balik bilik kosnya yang kecil, dia sudah kepikiran bagaimana nanti lulus kuliah, mau bekerja apa dengan semua pajak yang naik,
Jangankan mencari kerjaan, nyari gas LPG aja susah. Padahal ada GrabFood. Itu dia udah kepikiran ke sana. Dia hanya tahu pengetahuannya, tidak tahu jalan keluarnya. Akhirnya ini terus menghantui dia. Dia pengen nikah tapi takut nikah itu ternyata ada perempuan-perempuan yang tidak mau taat kepada suami. Ada perempuan-perempuan yang tidak cukup dengan nafkah suami kemudian nusyuz. Ini kan pengetahuan-pengetahuan yang mana tidak diliput dengan etika dan mental. Dia hanya takut dari wanita-wanita yang akan membangkang kepada suaminya tanpa dia tahu di pasangan wanita-wanita yang demikian adalah ada laki-laki yang tidak berilmu dan tidak bertanggung jawab. Pas. Apalagi dia ketika dia belajar membaca seorang wanita seharusnya seperti Siti Khadijah, seperti Siti Aisyah. Gak tahu dari mana Sitinya. Setahu Anda Khadijah sama Aisyah, gak tahu dari mana Siti ini. Terakhir Anda tahu Siti kalah ya, peringkat 6. Oh bukan ya, apaan? Beda Siti ini. Dia lupa pasangannya Aisyah dan Khadijah adalah Rasulullah SAW. Intinya ketidaksiapan kepada pengetahuan tadi berakibat mental. Dan ini ikhwatul Islam, penawarnya adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang tauhid. Yang dikhawatirkan oleh anak muda yang di balik kosnya tadi, gimana nanti kalau saya nggak bisa dapat kerja? Ketika dia sudah mengenal tentang konsep Allah yang membagi rizki, mengatur segalanya, dia akan tahu, jangan-jangan anak belum lulus udah meninggal. Kenapa anak harus mikirin gimana nanti nggak dapat kerjaan ketika lulus? Yakin masih hidup? Kan seperti itu. Antum kapan nikah? Kan gitu ya. Kan nggak tahu antara jodoh sama kematian duluan yang mana. Bisa mati dulu, bisa jodoh dulu. Kan gitu kan. Jadi kapan? Jadi kapan? Meninggalnya. Jodohnya. Nggak tahu kan, kita nggak tahu, semuanya nggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan zaujah juga. Insya Allah kita nggak tahu. Bismillah, tawakal ala Allah. Nggak usah dipikirin. Jodoh nanti akan datang. Insya Allah. Tapi antum cari tetap. Nah itulah fungsi tauhid. Yang dikatakan bahwa masalahnya ikhwatul Islam. Ini satu poin yang Anda lupa ingin sampaikan pada pekan yang lalu. Ini semuanya masih berputar di tauhid rububiyah. Yang mana ini adalah dasar pokok. Bahkan anak kecil dia tahu bahwa semua itu sudah ada yang ngatur. Dia akan tawakal. Semua akan baik-baik saja. Kita kalau ditanya enakan Ramadan tahun 2024 atau Ramadan tahun 2000, apa jawabannya? 2000 gak ingat ya, belum lahir ya. Kalau bapak-bapak ditanya tahun 2000-an atau tahun 2024 Pak, enak Ramadan Pak? Sama aja, kalau sudah bapak-bapak semuanya gak enak Pak ya. Harus cari bukaan. Yang anak-anak muda seperti saya di tahun 2000-an, maka kami akan menjawab enak puasaan tahun 2000-an. Kenapa? Kami yakin semua akan baik-baik saja. Kami ada sisi tauhid rububiyah yang ditanamkan oleh orang tua kami, orang tua kita, bahwa semua akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu apa yang sedang pontang-panting orang tua mencari bukaan hari itu. Kalau sekarang kan war nasi kotak ya, bubar Jumatan ya. Nah itu mungkin yang dialami orang tua kita. War nasi kotak buat buka kita mungkin. Tauhid rububiyah yang sudah kita miliki sejak kecil, fitrah ternyata rusak ketika kita dewasa. Itu tadi kekhawatiran. Padahal innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberi rizki. Ingin menikahi wanita, takut gak bisa menafkahi, rizkinya sudah ada. Jangan sombong. Yang memberi rizki istri kita bukan kita. Jangan sombong para bapak. Allah yang titipkan rizki istri kita kepada kita. Punya anak satu, ya Allah, alhamdulillah ada BPJS ya. Mahalnya, lahirannya, kambingnya, suntiknya, SPP-nya, belum nanti kepikiran UKT-nya. Bahkan ada orang yang memiliki konten YouTube besar. Dia sudah menghitung kemungkinan keluaran satu anak. Seorang dewasa hari ini ketika punya satu anak harus memiliki sekian
triliun agar anaknya normal pendidikannya. Ini orang nggak jadi nikah. Lihat konsep yang seperti ini. Coba dihitung. UKT STD berapa? Nggak butuh makan antum. Hitung. Coba semua hitung UKT, hitung. Itu kuliahnya doang. Gimana kelas 3-nya? Kenapa? Gimana kelas 2-nya? Gimana ketika rosipnya? Nah, itu nggak jadi punya anak. Tapi ikhwatal Islam, semua sudah ada rizkinya. Allah titipkan rizki. Nambah anak, nambah rizki. Itu sudah konsep nggak bisa dibantahkan. Sekarang mulai ada YouTuber yang sok pakai akal, mulai mengatakan mitos banyak anak banyak rezeki. Kecuali kalau anaknya punya AdSense. Jadi YouTuber semuanya banyak anak banyak rezeki, iya. Atau eksploitasi anak jadi konten. Tapi kalau anaknya nggak ngapa-ngapain, ya yang ada anak itu makin banyak menghabiskan rezeki orang tuanya. Bahkan nggak sedikit orang-orang yang mengatakan, ayolah para bapak tahan jangan punya anak demi menekan angka kemiskinan. Ini sudah cacat mental dari generasi dan bangsa ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan anak-anak kita punya rezekinya. Masalahnya kalau rezekinya harus pajero, itu yang susah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, itu sudah merusak fitrah. Itu menunjukkan ikhwatal Islam, dengan belajar kita rububiyah, mengenal Allah yang sudah mengatur segalanya, kita pasrahkan. Bahkan sekadar hasil itu saja sudah di luar kemampuan kita. Sekedar hasil itu saja sudah di luar kemampuan kita. Orang dulu mengatakan hasil tidak akan mengkhianati usaha, atau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu sudah ucapan hanya untuk motivasi. Faktanya usaha kewajiban kita, hasilnya di luar kemampuan kita. Betapa sering kita menggoreng telur dadar keasinan. Ini hasilnya di luar kemampuan kita, karena garam itu berbeda-beda. Bagaimana tahu kita garam itu berubah rasanya? Allah yang tahu. Ala kulli hal, sudah belajar, ujian, insya Allah ana sudah tahu. Ternyata ketika hari ujian, ya Allah, ana salah baca judul. Ada yang seperti itu. Itu masih dalam ranah syar'i, apalagi dalam ranah dunia. Allah yang atur semuanya. Jangan sombong orang-orang yang memiliki usaha kemudian mendapatkan hasil yang luas. Itu hasilnya Allah yang kasih, bukan karena usaha. Berusaha dong biar dapat hasil. Betul, kita harus berusaha biar dapat hasil. Tapi hasil tetap Allah yang kasih, bukan karena usaha kita. Kalau memang benar karena usahalah orang akan mendapatkan hasil yang banyak, maka orang-orang kuli bangunan adalah orang yang paling berhak kaya raya, karena usahanya paling besar. Kerjaannya bangun rumah. Tapi biasanya orang yang kerjanya bangun rumah, rumahnya cuma satu. Atau bahkan mungkin gak punya rumah. Dan buktinya orang-orang yang banyak rumahnya, mereka gak pernah bangun rumah. Anda bisa pastikan, bapak-bapak yang punya banyak rumah, tangannya gak pernah belepotan dengan pasir, ngaduk semen sendiri. Menunjukkan apa? Usaha dan hasil adalah perkara yang tidak bisa dimatematikkan syariat. Ya salam, konten itu. Kemudian, bahkan ikhwatal Islam, sebagaimana yang Anda tulis di paling atas, bahkan kufar Quraisy yang mereka menolak dakwah Nabi SAW, mereka pun menetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya wahai Muhammad SAW kepada kaummu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, yang menjalankan matahari dan bulan. Semuanya ada di waktunya, di tempatnya, nggak pernah meleset. Kereta api bisa terlambat 5 menit, matahari nggak pernah terlambat. Selalu tepat waktunya. Siapa yang menggerakkan? La yaqulunna Allah. Mereka orang-orang yang mengingkari dakwah Nabi, didakwahi Nabi 13 tahun. Kita kalau membaca sirah nabawiyahnya, kesel kita, buangkan biadabnya Abu Jahal ini ya. Ada Nabi di sisinya diteror, ada kaum muslimin masuk Islam disiksa, tapi ketika mereka ditanya siapa Tuhan yang menciptakan ini semua, la yaqulunna Allah, mereka bilang Allah Tuhan mereka. Dan hari ini kondisi kita tidak lebih baik daripada mereka.
Kita ada di generasi kaum muslimin yang mengenal Allah tiap hari salat ihdinas siratal mustaqim, anaknya minta nikah ditanya arep dipangani opo? Gabah. Ya mau dimakanin apa? Orang miskin dan orang kaya makan tetap beras. Ya itu menunjukkan lemahnya tauhid seseorang. Kalau memang pertanyaan itu hanya untuk melawan dan menekan mental si anak agar dia siap dengan tekanan, baru ngadepin omongan orang tua aja sudah down, nah itu tidak masalah. Tapi kalau itu muncul dari ketidakpercayaan orang tua bahwa anaknya akan mampu mencari rezeki sendiri, itu dibalik karena lemahnya dia tauhid kepada Allah, atau dia sombong hanya dia yang mampu memberi nafkah anaknya. Anak kita sudah dewasa itu bukan karena kita yang bekerja, karena Allah yang membesarkan. Lalu percayakanlah, Allah yang memberikan nafkah kepada kita untuk membesarkan anak kita lah yang akan memberikan nafkah kepada anak kita untuk kemudian melamar anak tetangga kita. Tapi biasanya jangan deket-deket Pak ya, biar bisa mudik. Kemudian ikhwatal Islam, pertanyaannya adalah, ternyata kafir Quraisy tadi mereka pun juga bertauhid. Ya kan, gambaran pekan lalu kita sudah menjelaskan itu. Insya Allah masih ingat, karena baru pekan lalu. Ternyata kaum kafir Quraisy mereka juga bertauhid. Pertanyaannya, cukupkah tauhid mereka? Ya. Apakah cukup seseorang akan bertauhid dengan tauhidnya mereka? Ini yang menjadi pertanyaan anak kemarin sebelum closing ya. Kalau seandainya memang pembagian pengertian tauhid ini menjadi 3, merugikan, tolong contohkan, merugikan apa? Karena kita cuma melihat tafsir ayatnya aja. Kita tidak merubah tauhidnya, tapi kita melihat tanggung jawab kita kepada tauhid ini apa? Dibagi menjadi 3. Kita tidak pernah membagi tauhidnya, tapi tanggung jawab hambanya kepada tauhid tadi kita bagi biar nggak salah paham, biar kita tahu caranya. Nah kemudian kalau seandainya itu dibantah, menyesatkan, kita tanya balik, menganggap semua itu konsep tauhid yang sama, bahayanya sangat besar. Karena akan mengakibatkan ternyata ada jawabannya. Kafir Quraisy dulu yang memerangi Nabi dan Nabi perangi, ternyata mereka orang-orang ahli tauhid, kaum muslimin. Muncullah pemahaman bahwa Rasulullah SAW haus kekuasaan. Dan para sahabat ridwanullah alaihim mereka fanatik golongan. Dari mana munculnya? Dari anggapan bahwa kafir Quraisy mereka pun juga bertauhid, ternyata tetap dibunuh oleh Rasulullah SAW dan kaumnya. Muncullah pemahaman bahwa Islam hanya tersebar dengan pedang. Muncullah bahwa akhirnya agama yang menganggap semua agama itu benar adalah agama rahmatan lil alamin, sedangkan agama yang menganggap Islam saja yang benar adalah agama radikal. Dari mana munculnya? Dari ini konsepnya. Tauhid hanya satu, mengakui bahwa Allah lah Tuhan semesta alam. Kalau seandainya memang itu benar, buat apa Allah menurunkan revisi dari setiap kitab-kitabnya? Musa punya Taurat, Injil dengan Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa harus ada Al-Quran di masa Nabi SAW? Dan gak ada revisi lagi ya Al-Quran, kecuali dengan ayat Al-Quran juga. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa di sini ada hikmah di setiap zamannya yang berubah. Tapi tetap tauhidnya tidak, tentu dengan keyakinan cara kita mentauhidkan Allah yang berubah. Ala kulli hal, berarti sebagaimana dalam firman Allah surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Ini tentang mereka orang-orang kafir Quraisy yang mereka kalau seandainya mereka tertimpa air laut, dia di atas laut, di atas kapal, terombang-ambing ombak, mereka akan mengatakan Allah lah Tuhan mereka, mereka melupakan sesembahan-sesembahan mereka. Dengan kondisi yang seperti ini Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah. Illa wahum musyrikun, yang ada mereka orang-orang syirik. Tetap Allah katakan mereka syirik meskipun mereka bertauhid dari sisi rububiyahnya. Itu menekankan bahwa bertauhid dari sisi rububiyah saja tidak cukup. Itulah kenapa para ulama membagi antara rububiyah asma wa sifat dengan uluhiyah.
Tujuannya apa? Tujuannya kita nggak salah fikir. Salah fikir ini apa? Ala kulli hal. Bahkan ikhwatal Islam, ada juga yang mengatakan bahwa tauhid itu cukup yakin saja. Ketika diajak, ayo sholat. Oh, ini materi kita semester lalu ya. Antum nggak rasib kan? Nggak ya, alhamdulillah. Udah tahu soalnya kan ya? Dari mana? Dari anak ya. Cukup yakin, cukup percaya. Ayo sholat. Ana sudah yakin sama Allah. Kan dalilnya wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Aku sudah ingat sama Allah, nggak butuh salat lagi. Tuh, kalau nggak salat dosa. Masa dosa? Orang saya aja yakin Allah Tuhan saya. Allah membantah. Jauh sebelum generasi kita ada orang yang jauh lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qasas An-Naml ayat 14, Allah menceritakan tentang Fir'aun. Enggak ada tulis di situ. Biar cukup kertasnya, karena kertasnya kecil ya. Afan. Kesindir lagi Pak ya. Enggak apa-apa. Biar menghemat, biar bisa banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wajahadu biha, ketika Musa berdakwah kepada Firaun dan kaumnya, menteri-menterinya, biasanya yang jahat gak cuma Firaun rajanya aja, menteri-menterinya juga yang jahat. Biasanya malah menteri sekitarnya ini yang lebih jahat. Apa Pak? Enggak, ini Firaun Pak. Ini Firaun. Tapi kata Allah, wajahadu biha. Mereka membantah dakwah Nabi Musa. Berarti banyak. Jadi sebenarnya meskipun aktornya Fir'aun aja nih, sebenarnya yang getu pengen membunuh kaum muslimin ketika itu, yang menolak dakwah Musa ketika itu, ya menteri-menterinya ini. Orang-orang sekitarnya Fir'aun. Fir'aunnya sendiri sebenarnya pun sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga yang membantah kebenaran tadi pun juga beriman. Apa katanya? Wajahadu biha. Mereka membantah dakwah Musa. Wastaiqanatha anfusuhum. Tapi hatinya yakin bahwa yang disampaikan Musa itu benar. Wastaiqanatha anfusuhum. Kenapa kok mereka sampai membantah omongan Musa alaihi salatu wasalam? Zulman wa 'uluwa. Karena mereka memang orang zalim, orang jahat. Wa'uluwa, dan pongah, pengen merasa tinggi. Biasanya yang seperti ini jabatannya tinggi. Raja sama menteri Pak. Raja sama menteri. Kita lagi bahas Fir'aun. Sekali lagi, tolong jangan ke distract. Enggak ada yang relate kok. Kita enggak punya Musa di sini. Ya, tolong. Ada kamera 2. Tapi keyakinan mereka tidak menyelamatkan mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Jauh sebelum generasi Firaun ada iblis laknatullah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama di surga. Yang mana ibadahnya jauh lebih baik daripada hamba-hamba di masa sekarang. Tapi karena pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahnya untuk sujud kepada Adam, kemudian menjadi makhluk yang paling kufur. Di sini ikhwatul Islam, apa syahidnya? Yang namanya menerima perintah Allah harus kafah. Itulah minimal dikatakan Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke Islam itu secara keseluruhan. Kenapa? Gak bisa kita terima sepenggal-sepenggal. Ini gampang buat saya lah. Oh, ini kok susah, diingkarilah. Gak bisa seperti itu. Rububiyah, ini cocok nih, banyak orang bisa sepakat. Kok uluhiyahnya susah ya? Ya udahlah, tolak konsep pembagian. Yang penting yakin. Kok pilah-pilih? Gak boleh. Bahkan iblis laknatullah alaih, ketika dia mampu beribadah sepanjang masanya, kemudian dia mengingkari satu saja perintah Allah, langsung dijadikan dedengkot pembangkang yang akan kekal di dalam neraka. Itu iblis. Padahal sebelumnya dia tidak pernah membangkang. Baru ada Adam, gara-gara Adam nih. Kan seperti itu. Nah, jangan sampai kita sebagai hamba menganggap ini saya nggak mampu, ini susah. Akhirnya diingkari. Betul, fattakullah mastata'tum.
Bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Betul. Kalau nggak mampu ditunda, semoga kita bisa segera melakukan. Tidak perlu mengingkari. Tidak perlu mengingkari. Contohnya jenggot. Udah jelas-jelas ada perintahnya dari Nabi, jangan dipotong. Kalau memang ternyata banyak pertimbangannya, wah saya nggak bisa kalau cukur jenggot, konsekuensinya banyak, kanan kiri dan sebagainya, dia nggak cukup. Ya udah, cukup imani dalam hati dan berdoa, ya Allah semoga besok saya bisa mengamalkan sunnah ini. Tidak perlu sampai mengingkari, jenggot itu radikal. Nah, misalkan contohnya kayak gitu. Kalau nggak mampu jangan nyinyir. Takutnya termasuk di antara istihza biddin, mengejek agama, itu mengerikan. Dan tidak sedikit di antara orang-orang yang justru tidak suka, tidak respect dengan sunnah karena ternyata belum mampu saja. Ya kalau nggak mampu, berdoa kepada Allah agar dimampukan. Nggak usah nyinyir. Lawang ada orang nikah, kemudian punya anak, anaknya banyak, kok dinyinyirin, brocol terus anaknya. Lah ada seperti itu, betul ada. Ini nih yang bikin akhirnya lapangan pekerjaan berkurang. Brojol terus anaknya, bikin akhirnya miskin dan sebagainya. Kalau nggak mampu nikah, nggak usah nyinyirin orang yang nikah. Ala kulli hal, intinya ikhwatal Islam, semua ini membantah syubhat bahwasannya tauhid cukup dengan diyakini saja. Betul kalau dari sisi rububiyahnya, tapi belum cukup dikatakan seorang itu bertauhid kalau dia cuman yakin. Karena kalau cuman yakin-yakinan tok, Fir'aun lebih yakin. Kalau cuman yakin-yakinan tok, iblis lebih yakin. Yang membedakan apa? Amalnya. Harus mengamalkan. Tapi kalau mengamalkan saja tanpa landasan ilmu, tanpa keyakinan, kaum munafikun juga mereka beramal. Khawarij juga beramal. Kalau yang beramalnya malas-malesan karena tidak punya ilmu, munafik. Kalau yang beramalnya semangat gedut tapi tanpa ilmu, khawarij. Sama, munafik pengen bunuh Nabi, yang khawarij berhasil bunuh Utsman dan Ali. Mengerikan, sama-sama mengerikan. Intinya tetap harus dengan ilmu, tapi tetap dengan amal. Kita masuk kepada tauhid asma wa sifat. Sebenarnya ikhwatal Islam, tauhid asma wa sifat itu masih sama dengan tauhid rububiyah. Dalam hal tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, yaitu cukup menentukan, mengikrarkan, beriman. Cukup pasrah, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini, tidak ada yang bisa kita amalkan di sini selain cukup meyakini. Nah, kemudian ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Tauhid asma wa sifat ini sebenarnya tidak banyak menerima bantahan dari luar kaum muslimin. Pada dasarnya. Kenapa? Karena hanya kaum muslimin saja yang tahu asma wa sifat Allah, atau orang-orang yang memang belajar agamanya dengan betul. Kalau memang di Yahudi ada yang belajar agama, ya mereka akan menemukan bahwa Allah punya sifat dan nama-nama. Tapi memang tidak banyak disebutkan, karena asma wa sifat Allah banyak disebutkan di Al-Quran. Kemudian di Injil juga ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan. Tapi orang-orang yang tidak belajar Islam, mereka tidak akan peduli dengan ini. Sehingga kita temukan dalam pembahasan asma wa sifat, kita tidak akan bertentangan dengan non-muslim. Lebih ke karena mereka nggak peduli ya. Baru di rububiyah mereka mungkin kita akan berhadapan dengan kaum paganis, kaum penyembah roh-roh atau berhala-berhala atau benda-benda mati. Kalau di asma wa sifat kita mulai akan bersitegang dengan sesama kaum muslimin. Itulah kenapa ikhwatal Islam cukup difahami, dipegang teguh, kemudian jangan membuka kesempatan berdebat. Tidak perlu kita berdebat atas nama Allah atau mendebatkan Allah, itu tidak perlu. Buat apa kita berdebat atas nama Allah? Dan itu diingkari. Debatnya saja diingkari, apalagi berdebat dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh akan mulia. Kita tidak perlu berdebat. Dan ikhwatal Islam, perdebatan itu, kata Nabi SAW, Nabi menjamin surga untuk orang yang menghindari debat meskipun merasa benar. Loh, kenapa kita tidak memperjuangkan akidah kita, keyakinan kita kalau kita memang benar?
Kita harus berjuang, meskipun itu harus lewat perdebatan. Kita harus kita punya dalil, bismillah debat. Kita dakwah dengan debat, nggak masalah. Bahkan ada tidak sedikit orang yang masuk dalam mata kuliah debat. Masya Allah. Ana pernah masuk lagi. Ini penyesalan ya. Cuman ana memang karena penasaran aja. Seberapa menarik sih kelasnya? Menarik ternyata. Ada konsep menguasai pandangan orang. Salah satu metodenya ana terapkan sekarang. Mulai tadi ana tidak mengalihkan pandangan ana dari antum-antum semua. Ini yang menjadikan antum semuanya memandang ana. Itu metode. Jadi makanya kalau ada orang debat dan dia yakin dengan pemahaman, bisa dipastikan matanya pasti akan melihat mata kita. Akhirnya kita yang down atau kita yang akan melawan. Itu baru dari mata, dari gerak-gerik, dari cara bicara, itu semuanya diatur. Mereka belajar. Nah, yang mereka bawa dari konsep kebenaran yang mereka miliki, apakah ada dalilnya? Gak tahu. Mereka yang penting punya kaidah debat. Itu pertama, kita sudah kalah dari cara debatnya. Dia bawa Al-Quran, kita bawa Al-Quran, dia gak bawa Al-Quran. Kita bisa kalah cara debatnya. Pertama. Kedua, kenapa kita gak boleh debat kalau kita merasa benar? Pertanyaannya adalah, siapa orang berangkat ke debat merasa dirinya salah? Dua sisi, dua arah pasti merasa dirinya benar. Bisa dipastikan ketika dua muslim ini bertemu, bersua dan debat, deadlock, mentok, salah satunya akan ngomong kita lanjutkan besok bersama guru saya. Gawa kacau. Nanti saya bawakan guru saya. Satunya bilang oke, nanti guru saya. Kalau memang perdebatan itu mencari kebenaran dan mereka mentok, kenapa harus bawa gacok yang lain? Dan gacok-gacok lain ini akan datang juga membawa gurunya masing-masing. Dengan andalannya, ayo debat, tapi dengan guru saya. Itu saya sering temukan dulu ucapan seperti itu adalah dari teman-teman yang mereka jarang ngaji Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya sekarang, komentar-komentar itu mulai muncul dari ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji Sunnah dan Al-Quran. Ayolah, para pelajar Sunnah yang sudah mulai dikit-dikit menjadi mayoritas, gak usah ikut-ikut generasi mayoritas sebelumnya. Gak usah diramaikan kolom komentar. Gak usah. Justru malah komentar-komentar spam, hit and run. Ya biasanya gitu ya. Imam Syafi'i, sekelas tinggi Imam Syafi'i, kok gak pakai kunut? Di semua postingan SDI gitu semua pembahasannya. Bisa dipastikan nih, orang yang habis nongol gini gak nongol lagi di kolom komentar. Itu hit and run. Pukul orangnya kabur. Gak usah dijawab. Biarkan aja. Gak usah ikut spam. Nanti kalau ikut spam, apa bedanya sama judi online? Di mana-mana ada kolom komentarnya. Ala kulli hal ikhwatal Islam, hindari perdebatan. Karena orang yang masuk dalam dunia debat pasti merasa benar. Kemudian bukan tanggung jawab kita juga untuk meluruskan pemahaman-pemahaman mereka. Kalau ternyata pemahaman kita juga masih belum kuat landasannya, perkuat terus landasannya. Kecuali kalau memang mereka adalah orang-orang yang di bawah pendidikan kita, anak kita, murid kita, luruskan. Apalagi kalau mahasiswa. Anak habis menyampaikan materi al-iman, akidah, asma wa sifat, anak jelaskan, anak keluar, mahasiswanya ngedang. Afan Ustaz, anak punya pemahaman gini kayaknya berbeda sama pemahaman antum. Wah, ini anak ajak duduk ini. Mahasiswa anak. Kalau anak dicegat di luar, ya kenapa harus dibantah? Ya antum benar dengan pemahaman antum. Kenapa? Kita nggak akan menemukan kebenaran. Tapi kalau mahasiswa tanya dosennya, tidak lain dan tidak bukan dia mencari titik temu dari pemahaman dia. Gak apa-apa, itu namanya diskusi. Biasakan diskusi para mahasiswa. Beda antara diskusi dengan debat. Diskusi itu, ya udah beda bahasanya. Mencari titik temu. Sedangkan debat sama-sama memenangkan argumennya. Kaidahnya dalam asma wa sifat itu, ikhwatal Islam, itu sebenarnya sudah kelihatan dari ta'rif. Pengenalan atau pengertian dari asma wa sifat yang sudah ana jadikan satu paragraf di bagian akhir halaman pertama. Pertama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya ya.
Bima samma bihi nafsahu, dengan nama-nama yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan pada dirinya sendiri. Ini kita bicara tentang siapa? Tentang Allah. Nah, yang paling tahu tentang Allah siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama pada dirinya sendiri. Jangan diutak-atik. Allah menyebutkan dirinya punya sifat, punya nama-nama ini. Oh tidak, ini gak cocok buat Allah. Loh, kok ngoreksi? Nah, misalkan anak punya anak saya bernama Abdullah, kemudian anak kenalkan ke antum, anak saya namanya Abdullah, terus antum jawab, bukan Abdullah itu nama anak. Oh, iso emosi anak. Ini baru anak-anak, bukan anak. Tetapi ini beneran emosi loh Pak. Anak bilang, Ustadz Ayat, ini mahasiswa, datang ke anak, Ustadz Ayat, tolong anak butuh ini. Anak bukan Ayatullah. Ustadz jangan bercanda. Anak yang punya nama dibantah. Butuh ini makalah ilmiah. Ayatullah abang anak, namanya MH Hasan Ayatullah. Nah, anak MH Hasan Aminullah. Nah, dia merasa yang namanya MH Hasan ya harus Ayatullah. Nah, kebetulan anak sedang bawa name tag, ada MH Hasannya. Betul kan Ustaz MH Hasan Ayatullah? Aminullah. Itu jadi lucu, kenapa? Dia mengoreksi nama saya. Yang itu nama saya. Gimana ya? Itu sudah lucu. Nah, gimana apalagi ada orang yang menganggap nama Allah tidak pantas untuk nama Allah, padahal Allah sendiri yang memberikan nama itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengingkari nama-nama Allah karena dia anggap itu menyerupakan dengan makhluknya, jawab aja, ngajimu kurang adoh. Atau ngajinya kadohan dari Al-Quran dan Sunnah. Wan ngaji Al-Quran kok ming Al-Quran terus zahiriyah, giliran ngaji dewe malah ratau nganggo Al-Quran, malah ngantem kulit. Gak ada suaranya. Aman gak ya itu ya? Itu bisa di-cut lah. Ala kulli hal. Pertama itu, kaidahnya satu. Mengesahkan Allah dengan nama yang Allah tentukan dirinya sendiri. Wa wasafa bihi nafsahu, dan juga dengan sifat Allah. Kita juga mengesahkan Allah. Allah itu punya beberapa sifat. Ada beberapa nama dan ada beberapa sifat. Yang mana di antara nama-nama Allah bisa juga tergabung di antaranya sifat Allah. Tapi sifat-sifat Allah bukan nama-namanya. Dari mana ini dapatnya? Allah sendiri yang mensifati dirinya. Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Innallaha sari'ul hisab. Ini siapa yang berfirman? Allah, bahwa Allah lah yang maha cepat dalam menghisab. Detail tidak akan terlewat. Itu sifat Allah. Dan kemudian ada sifat-sifat yang lain. Kemudian bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Di mana kita dapatkan? Di Al-Qur'an. Au ala lisani rasulihi, atau lewat lisan rasulnya berupa hadis. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dirinya yang digambarkan oleh Rasulullah, karena yang nerima wahyu Rasulullah. Nah, kita nggak pernah nih nerima wahyu, jangan mengoreksi wahyu Rasulullah karena nggak masuk akal. Kemudian bantahannya apa? Kalau nggak pakai akal mau pakai apa memaknai ayat-ayat Allah? Contohnya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ini hadis yang sering sekali dibahas. Ya paling anak hafal juga ya. Jadi kelihatan hafal ya. Karena ini sering diulang-ulang. Hina yabqa thuluthul lail, Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Kemudian apa dibantahnya? Masak Allah turun. Berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat, berarti seperti hambanya. Nah, kenapa harus mikir ke sana sih? Kejauhan. Apa konsep dari ayat hadis yang Nabi SAW sampaikan ini? Biar kita sepertiga malam terakhir jangan bangkong. Bangun, doa. Itu intinya. Karena Allah mendekat dengan hambanya. Malah dibahas kalau sepertiga malam terakhir di Jember, Allah itu turun ke langit dunia.
Kemudian ketika subuh di Jember, Allah naik ke Arsy. Tapi yang di Jakarta baru sepertiga malam terakhir. Berarti Allah ke Jakarta, ke langit sebelum subuhnya Jakarta. Nah nanti Jakarta subuh, Bangladesh sebelum subuh masih. Nanti ketika Bangladesh subuh, Saudi baru sebelum subuh. Jadi kapan Allah naiknya? Pertanyaannya, katanya Wahabi bilang Allah di atas Arsy. Kok ini sekarang turun ke langit bumi? Nggak naik-naik lagi. Karena sepertiga malam terakhir setiap bumi kan berputar. Berputar atau datar? Gimana? Pertanyaannya adalah, ngapain bawa-bawa konsep akal manusia? Dari sini udah ketahuan orang yang menggunakan akal ini tidak berakal. Bagaimana dia menerapkan konsep akal dia yang ada di dalam konsep pikiran manusia yang terbatas tentang konsep keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya mudah. Ketika ada yang bertanya seperti itu, jadi Allah kapan naiknya ke atas? Kan sepertiga malam terakhir itu kan garis terus ya, jalan terus ya. Pertanyaannya, konsep waktu itu buat siapa? Yang menciptakan waktu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Konsep waktu itu untuk siapa? Untuk makhluknya. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memahami bahwa Allah harus terlibat dengan makhluknya? Harus terikat? Kan tidak. Kebutuhan kita kepada waktu itu adalah ciptaan Allah dengan kebijaksanaan Allah. Tapi kenapa kita harus tarik Allah harus terlibat dengan waktu kita? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu di atas segalanya. Bagi Allah Subhanahu wa taala ketika ada sesuatu kun fayakun, sesuatu yang tidak masuk akal, contohnya apa? Kita ada. Ini kan sudah mustahil ya. Kita ada, siapa kita? Ana punya tangan. Ana tuh pernah pikir kayak gitu enggak? Siapa ya Ana ya? Ana yang lihat. Ana ini sampai sekarang enggak kejawab. Ini suatu hal yang mustahil. Itu aja ada, apalagi cuman konsep kapan munggai. Nafyan wa itsbata. Secara menentukan atau menafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala ada beberapa nama yang Allah tentukan untuk dirinya sendiri. Ada beberapa sifat yang Allah untuk tentukan dirinya sendiri. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala ada menafikan, meniadakan sifat-sifat untuk dirinya seperti la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu enggak ngantuk, juga enggak tidur. Enggak butuh. Kenapa ada seperti ini? Karena orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, hari ketujuhnya istirahat. Ya mereka ngomong gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Qaf, ana lupa ayat yang mana. Ya hafadzal Quran. Jibril 32 juz. Qaf dong, bisa dong. Ya, ala kulli hal ada satu ayat di surat Qaf yang mengatakan tentang sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lelah. Ada beberapa sifat juga yang kalau di ayat kursi itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak ngantuk dan juga tidak perlu tidur. Fayuthbatu lahu ma athbatahu li nafsihi, kita harus mengiyakan, menentukan apa yang Allah tentukan, wa yunfa anhu ma nafahu an nafsihi, dan juga kita meniadakan, menolak sifat-sifat yang tidak cocok untuk Allah sebagaimana Allah meniadakannya. Kalau Allah tidak meniadakan, ya kita enggak bisa meniadakan juga, harus pasrah dengan apa yang sudah Allah tentukan sudah. Tentunya kalau hal-hal yang tidak cocok, tidak sepantasnya, ya kita harus tolak langsung. Karena untuk hamba saja tidak pantas, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa merubah. Tahrif itu merubah. Ta'til itu menolak. Maksudnya gimana merubah? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai iblis, kenapa engkau mengingkari sujud kepada Adam? Lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta ila akhir ayat. Kenapa kamu mengingkari sujud kepada hambaku yang aku ciptakan dengan 2 tanganku? Ana mau menggambarkan, dikhawatirkan ya, yang mana Allah menciptakan Adam dengan 2 tangannya. Nah di sini kemudian ditafsirkan 2 tangan Allah adalah 2 kekuatannya atau 2 kemampuannya. Padahal dari mana tafsirnya kalau 2 tangan ini adalah kemampuan Allah dan kekuasaannya? Gak ada dalilnya. Karena sudah jelas-jelas bahwa Adam diciptakan dari 2 tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langsung Adam dengan 2 tangannya. Dan ini termasuk di antara kemuliaan Adam dibandingkan anak keturunannya.
Kalau memang Adam diciptakan dengan kemampuan Allah, dengan dua tangan Allah, yaitu dengan dua kemampuan Allah, maka apa perbedaan Adam dengan anak-anaknya? Bukankah kita juga diciptakan dengan kemampuan Allah? Ila akhirih. Maka merubah makna dari tangan ke kemampuan ini tahrif. Loh, tapi ulama-ulama salaf terdahulu juga menggunakan tafsir. Ada tafsir yang zahirnya artinya seperti ini, tapi diartikan yang lain. Boleh mentakwil, mentafsir kalau ada dalilnya. Nabi bersabda seperti itu. Nabi yang merubah makna jauhnya. Nah, kalau Nabi nggak menafsirkan seperti itu, ya jangan ditafsirkan sendiri. Apalagi kalau cuman karena ini nggak cocok nih kayaknya. Cari di kamus bahasa Arab. Mana yang cocok sesuai dengan kamus bahasa Arab. Oh, ini paling masuk akal buat akal saya. Oh, berarti tafsirnya ini. Oh, nggak bisa seperti itu. Akan muncul berapa sekte tafsir Al-Quran kalau pakai kemampuan akal kita. Nah, kalau merubah makna dari makna aslinya, ada dalil dari sabda Nabi, hadis Nabi, dan itu sahih, diterima. Tapi tetap ini pembahasannya luas. Ini pembahasannya luas. Kita tidak bisa kemudian mengklaim bahwa dalam hal ini ana adalah yang paling benar dan paling istiqomah. Karena bisa jadi kita yang kebetulan di atas pemahaman yang benar ternyata tidak mempelajari dengan pemahaman yang benar juga. Dan ternyata orang-orang yang kita anggap pemahamannya menyimpang belum benar aja. Mereka belum aja. Ternyata mereka terus belajar dan akhirnya menemukan jalan yang benar. Yang kebetulan menemukan jalan kebenarannya di kelompoknya yang sana yang kita anggap nggak benar. Nah, kan seperti itu ya. Kita yang anggap benar sudah di atas sunnah yang benar, sunnahnya nggak salah. Kitanya yang ternyata belajarnya setengah-setengah, sibuk sana sibuk sini, akhirnya nggak menyelesaikan pemahaman ini dengan selesai kitabnya. Si paling sunnah nggak pernah selesai baca kitab, nah itu. Wala ta'til, apalagi sampai menolak. Wa min ghairi taqyifin wala tamtsil, tanpa bertanya bagaimana tangan Allah. Ketika Allah sifatkan dirinya punya sak, punya betis, gimana betis Allah? Gimana wajah Allah? Gak perlu tanya. Gak perlu, karena kita tidak diberikan akses ke sana. Wala tamtsil, apalagi menyerupakan. Allah kan digambarkan punya penglihatan nih, disifatkan punya penglihatan. Ya sama kayak makhluknya dong, makhluknya juga melihat. Lalu bedanya apa makhluk sama Allah? Ya beda. Gak perlu diserupakan, penglihatan kucing sama penglihatan manusia aja beda. Apalagi penglihatan makhluk dengan sang pencipta, ya sudah pasti beda. Loh, Allah kok mendengarkan? Berarti kalau Allah punya pendengaran, berarti kayak makhluknya dong, butuh pendengaran. Bukankah Allah Maha mengetahui tanpa harus mendengar? Ya beda, pendengaran Allah beda. Pendengaran kita dengan pendengaran kucing beda. Kita kadang-kadang kucing itu kita gerak dikit, kucing sudah lari. Saking kuatnya pendengaran kita. Nah, pendengaran kita ini kadang-kadang sudah ada alarm 3 dan adzan sampai qomat gak bangun-bangun. Afan, itu ana aja, Afan. Anak husnudzon. Insya Allah kayaknya itu anak aja. Kenapa ketawa? Relate ya? Jam 6 apa jam 7? Nah itu wala tamtsil. Kemudian ikhwatul Islam, landasannya adalah, landasan utamanya kita dalam bersikap dengan tauhid asma wa sifat ini adalah yang pertama, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak pantas untuk Allah. Kalau ada sifat yang negatif, ya kita langsung tiadakan itu untuk Allah. Kemudian juga tidak menyerupakan Allah dengan sifat-sifat yang baru. Sifat hawadits, sifat-sifat yang baru, Allah tidak pantas untuk bersifat dengan sifat-sifat itu. Kenapa? Karena Allah azali. Allah itu sudah ada sejak dahulu kala. Maka sifat-sifat Allah juga harus ada sejak dahulu kala. Kita sepakat di sini ya. Kita sepakat. Tapi ketika dikatakan ada sifat-sifat Allah yang hawadits seperti al-kalam, berbicara, itu adalah sifat-sifat hawadits. Karena sebelum ngomong berarti Allah nggak ngomong. Nah ini baru beda kita. Jangan serupakan antara firman Allah dengan omongan manusia. Kalau kita nih manusia nggak ngomong, Anda disifati ngomong nggak? Kedengaran nggak omongan Anda? Itu manusia. Nah jangan samakan antara omongan manusia dengan firman Allah. Nah Allah kalau berfirman disifati berbicara, berarti Allah memiliki sifat baru. Karena baru ngomong ketika dibutuhkan, yaitu turun firman Allah berupa Al-Quran. Ya jangan disamakan antara firman Allah dengan
kata-kata manusia. Kalau Allah mensifati dirinya memiliki al-kalam, ya itu sudah memiliki sifat Allah, dan sifat Allah sudah sejak dahulu kala, sejak ada penciptaan manusia dan alam semesta ini Allah sudah punya sifat al-kalam. Nah, seperti itu, apa repotnya? Nggak perlu menyerupakan sifat makhluknya, itu kuncinya. Apa kaidah hadis firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun. Dalam segala apapun. Nah, katanya orang-orang yang ngaji sunnah, Allah punya sifat-sifat yang sifat-sifat itu ada pada makhluknya. Lafdzun mustarak aja. Hanya penyebutan nama yang sama aja, sama-sama penglihatan. Tapi apakah penglihatan sifatnya sama? Beda. Ya, salah sendiri menyamakan penglihatan Sang Khalik pencipta dengan makhluknya. Nah, ini sudah mulai agak jelimet ya. Ini akan mudah untuk orang-orang yang memang takhusus dalam urusan akidah. Ala kulli hal, kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Itu kaidahnya. Sudah namanya petin ke komat biar enggak ada pertanyaan. Satu halaman penuh lagi. Yang kedua adalah kita harus beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Semua yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita menahan diri untuk bertanya tentang bagaimana sih Allah. Yang sering terbesit di pikirannya, Allah Subhanahu wa taala itu muncul ada sendiri, menciptakan dirinya sendiri. Gimana itu ya? Enggak usah. Ketika dikatakan huwal awwal wal akhir, huwal awwal wa laisa qablahu syai' wal akhir wa laisa ba'dahu syai'. Allah itu yang maha awal dan maha akhir. Awal yang mana tidak ada sebelumnya. Gimana ya kalau Allah itu awal, tak ada sebelumnya apa ya? Sudah dibantah sama Allah nih, wa laisa qablahu syai', tidak ada sebelumnya. Gimana sesuatu yang awal tapi sebelumnya enggak usah. Tahan diri. Kalau Allah itu bisa muncul sendiri, bagaimana? Nanti gimana kalau sebelum ada Allah ada apa? Gak usah. Itu kita dulu kecil sering kepikiran seperti itu ya. Itu bukan pikiran kritis anak-anak, tapi itu was-was syaitan. Yang mana tidak sedikit akhirnya orang gila karena memikirkan konsep Robnya, tapi dia tidak memaknai kewajiban sebagai seorang hamba. Nah, kita terbatas akal kita. Ya sudah, tutup akses ke sana. Ila akhirih. Dan insya Allah kajian kita rutin setiap hari Jumat, pekan pertama, ketiga, dan kelima akan berpindah kepada hari Senin. Hari Senin tujuannya awal pekan masih semangat-semangatnya ya, atau justru malah capek-capeknya hari pertama kerja. Kita pindah di hari Senin, berarti 2 pekan lagi kita akan mulai tanggal 17 Februari ya, tertulis di paling bawah ya. Berpindah dari Jumat ke hari Senin. Dan begitu pula dengan bulan Ramadan. Insya Allah kajiannya akan berpindah ke sebelum berbuka. Biasanya mungkin tertulis di tulisannya jadwalnya sih 1 jam sebelum buka ya. Tapi namanya kajian berbuka ya. Yang ditunggu berbukanya bukan kajiannya. Baru rame setengah jam menjelang. Ya berarti Anda datang 15 menit sebelum buka berarti. Ada satu pertanyaan. Izin bertanya di luar tema. Ketika imam salat subuh melakukan kunut, kita sebagai jamaah dianjurkan mengikuti imam. Kalau tidak mengikuti imam, apakah boleh? Soalnya Ana pernah dengar dari salah satu ustadz kami yang lebih utama tidak ikut berkunut karena tidak pernah ada contohnya. Mohon penjelasannya ustadz. Penjelasan dari contohnya dari Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya di sini amruhu wasi', perkaranya adalah luas. Tapi ikhwatal Islam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, katanya Nabi kunut subuh tidak ada contohnya dari Nabi tidak pernah melakukan. Kata siapa? Nabi pernah kunut subuh sebulan. Berarti ada contohnya. Yang nggak ada contohnya adalah mengkhususkan subuh. Yang nggak ada contohnya adalah mengkhususkan subuh. Karena ketika Nabi kunut subuh sebulan, itu zuhur juga kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut selama sebulan. Yang nggak ada contohnya dari Nabi adalah mengkhususkan subuh. Nah, selama kita nggak sholat subuh setiap hari di situ, ya kita kan nggak mengkhususkan toh. Tarawih juga kita kunut. Ala kulli hal, wallahu a'lam bishawab, yang paling zahir, yang paling nampak ya, pendapat yang anak ambil adalah ikut imam. Imam kunut, kita kunut. Kecuali kalau imam melakukan hal yang tidak dicontohkan Nabi dalam sholat, tiba-tiba kayang, jangan. Atau nambah rakaat ketiga, itu nggak boleh. Harus kita tegur imam, subhanallah, dan nggak boleh diikuti, nggak boleh diikuti. Ya kayangnya tadi ya, karena masih pagi, pemanasan dulu.
Ala kulli hal. Nah, sedangkan kunut itu masih ada syariatnya dan Nabi juga berkunut. Yang enggak ada tuntunannya adalah mengkhususkan subuh. Nah, kita jangan mengkhususkan subuh kan gitu kan. Ya ketika salat subuh di situ ternyata bangunnya telat, subuh salat yang paling dekat pakai kunut, ya kunut aja enggak apa-apa. Justru ketika kita menyelisihi imam kunut masuk dalam menyelisihi hadis Nabi. Imam itu untuk diikuti. Termasuk diantaranya ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat ketika sang khatib berdoa, Allahumma ghfir. Amin kan, kita mendoakan amin. Lihat imamnya, lihat khatibnya. Ketika khatibnya diam, kita juga enggak mengangkat tangan. Ketika imamnya, khatibnya angkat tangan, nah kita juga mustami'innya angkat tangan. Wallahu a'lam bishawab, tapi tentunya pendapatnya luas. Kalau seandainya di sini kata ustadz kami yang lebih utama tidak ikut kunut, ya silahkan ikut ustadznya. Monggo nggak apa-apa, karena memang masing-masing pendapat. Bisa jadi ustadznya lebih senior dari ana kan? Gimana dong? Ya tapi itu dalilnya imam itu dijadikan untuk diikuti, dan pendapat ini ana ambil dari jawaban Ustadz Firanda hafizahullah taala. Silahkan di YouTube banyak ya. Tapi insyaallah nggak ada pertanyaan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون